Salah satu yang menjadi daya tarik pengunjung Kota Banjarbaru adalah berbagai macam kerajinan tangan dan cenderamata yang ada di kota ini. Terdapat beragam jenis kerajinan tangan yang dihasilkan industri kecil rumah tangga, mulai dari batuan permata hingga berbentuk aksesoris dan peralatan rumah tangga khas Banjarbaru. Kerajinan khas lainnya adalah air guci, yaitu jenis sulaman khas Banjarbaru. Pemirsa, bersama saya Diah Putri. Inilah program bahan ajar audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kali ini akan mengangkat mengenai air guci yang dapat menjadi produk usaha kerajinan tangan dan memiliki nilai jual tinggi. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Air guci bukanlah air di dalam guci. Masyarakat Banjar menggunakan kata ini untuk menyebutkan payet. Kerajinan melukis kain dengan menempelkan payet memang sudah dimiliki orang-orang Banjar sejak lama. Air guci memiliki sulaman yang rumit dan indah. Di abad ke-18, hanya keluarga raja dan para bangsawan yang bisa memakai kain air guci. Namun kini banyak kegiatan-kegiatan adat menggunakan kain air guci karena keelokan yang menarik pandangan. Awal mula pertama PKBM didirikan yaitu karena melihat ibu-ibu yang mengantar ke sekolah yang kebetulan didirikan terlebih dahulu yaitu PAUD Handayani. Mereka tidak mempunyai kegiatan, tidak mempunyai keterampilan, kemudian banyak juga di sekitar kami ini yang tidak lulus sekolah dan banyak bapak-bapak yang banyak pengangguran. Makanya kami berinisiatif untuk membentuk PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang nanti mungkin di dalamnya banyak kegiatan yang bisa diserap oleh masyarakat sekitar. Belum adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di Banjarbaru yang mengangkat air guci untuk dijadikan suatu program pembelajaran dan wirausaha. Menjadi dorongan tersendiri bagi PKBM Kuranji untuk menjadikan air guci sebagai salah satu kegiatan usaha mandiri. Sulitnya proses pembuatan air guci menjadi tantangan tersendiri untuk PKBM Kuranji dalam memberikan bekal usaha kepada masyarakat Banjarbaru. Namun, dengan hasil yang memuaskan, membuat Ibu Eva selaku Ketua PKBM Kuranji mampu mempertahankan kerajinan tangan air guci yang menjadi ciri khas dari kota Banjarbaru. Karena memang air guci sulit, tapi di situ ada keunikan. Memang harganya nanti lebih mahal. Tapi ya di situ belum ada PKBM yang mengembangkan air guci gitu. Saya ingin ada khas bahwa di samping Kuranji itu berdomisili di Banjarbaru yang mempunyai khas air guci, belum ada PKBM di Banjarbaru ini yang mendalami atau melaksanakan keterampilan air guci. Makanya saya sangat tertarik untuk mengembangkan air guci ini. Yang utamanya yaitu kain bludru, kemudian manik-manik untuk air gucinya itu, kemudian ada mute-mutenya untuk tambahan ya kan, benang, jarum, kemudian gunting, kemudian juga ada paku payung, ada meja yang khusus dirancang untuk pembuatan air guci, bukan meja seperti biasa, tapi ada meja yang khusus untuk membuat air guci. Gitu. Kemudian ada kapur juga untuk membuat pola. Jadi sebelum dijahit air gucinya itu dipola dulu, yaitu dengan menggunakan kapur. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat air guci. Kain bludru, manik-manik atau biasa yang disebut air guci, benang, jarum, gunting, paku payung, meja khusus pembuatan air guci, dan kapur untuk membuat pola.
Berikut adalah langkah-langkah pembuatan kerajinan tangan kain air guci. Langkah pertama adalah memasang kain bludru di atas meja khusus untuk membuat air guci. Setelah kain bludru terpasang dengan rapi dan kuat, maka proses selanjutnya adalah membuat pola air guci yang bisa Anda sesuaikan dengan keinginan Anda. Lalu jahitlah manik-manik di atas kain bludru sesuai dengan pola yang telah Anda buat. Proses inilah yang cukup memakan waktu lama dan membutuhkan ketekunan serta kesabaran dalam proses pembuatan air guci. Setelah gambar pola telah tertutup rapat oleh manik-manik, maka selesai pula proses pembuatan air guci. Melelahkan tapi memuaskan, bukan? Kita di Banjarbaru ini sudah ada toko yang khusus menyediakan peralatan tersebut. Banjarmasin juga banyak, tapi untuk mungkin harga, kalau kebetulan saya sedang tugas keluar, yaitu keluar daerah atau mungkin yang tepatnya ke Jakarta, saya sering belanja di Tanah Abang karena di sana harga lebih murah. Ya, intinya kalau untuk menjadi usaha tuh ya harus ulet ya, sabar, karena tidak akan mudah untuk mencapai sukses tanpa kita keuletan gitu. Apalagi air guci ini kan membuatnya itu sangat sulit dan lama. Jarang juga lakunya, memang harganya mahal gitu. Tapi jarang, tidak laku seperti menjual makanan yang bisa sehari-hari gitu. Untuk membuat air guci ini, sebenarnya dalam seminggu dia sudah bisa terampil. Tapi yang lebih hebatnya lagi, memang kalau sudah ada kemauan dari si pengrajin itu, karena ini diperlukan kreativitas dan kejelian. Kalau dia sudah mantap untuk menekuni ini, jangankan seminggu 3 hari dia udah bisa menyelesaikan ini. Dan jumlah untuk pendidik yang air guci ini, kita hanya 3 orang aja yang mendalami air guci ini. Untuk membuat satu produk air guci ini, Anda tidak perlu khawatir. Alat dan bahan pun terbilang mudah diperoleh di pasaran. Untuk alat dan bahan, Anda bisa membeli di toko-toko aksesoris terdekat di lingkungan Anda. Mudah, bukan? Kalau kebetulan di sini yang saya ambil yang dari daerah Cempaka, tapi masih kota Banjarbaru di Cempaka yang untuk ininya platnya, dan satu dari Kuranji sini, dari wilayah PKBM. Untuk satu piece itu bisa keuntungan kita 50% ya dari modalnya ya, karena kalau untuk alat dan bahan itu kita nggak terlalu sulit dan tidak terlalu mahal. Yang mahal itu tenaga kerjanya, karena memang di sini perlu ketelitian dan kerja ekstra, perhatian benar gitu ya. Jadi kalau keuntungan 50% kalau per bulannya, karena air guci ini tidak yang saya katakan tadi, tidak secepat kayak penjualan makanan, jarang, tapi harganya lumayan gitu ya. Jadi saya untuk saat ini belum bisa menghitung per bulannya total, kecuali kalau pas ada pameran gitu memang cepat. Apalagi kalau pameran itu kita keluar daerah, bukan dari Kalimantan, di Kalimantan gitu. Misalkan kita ke Jakarta atau ke luar pulau, itu lebih cepat penjualannya. Nah, kita ada kerjasama dengan lintas sektor, jadi kepada dinas-dinas yang mempunyai tamu-tamu dari luar pulau, biasanya kita sudah ada kontak gitu. Misalkan hari ini mau ada tamu dari Solo, atau ini dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung, biasanya suka diarahkan ke kita, karena kita sudah menawarkan langsung kepada mereka, kepada SKPD terkait, lintas sektor dengan PKBM, kerjasama dengan PKBM. Tolong kalau ada yang dari luar, biasanya lebih tertarik dengan ciri khas dari kota Banjarbaru ini gitu. Kemudian di pameran-pameran kita sering mengikuti pameran-pameran. Karena saya sendiri merasa
hidup atau besar karena Dirjen PAUD ini, terutama Dikmas, karena mulai dari program awal dulu semua dari Dikmas, mulai program-program PKH dan pembelajaran air guci ini semuanya dari Dikmas. Jadi sangat besar sekali Dirjen PAUD nih gitu. Tidak akan ada PKBM Kuranji yang berprestasi kalau tidak ada dukungan dari Dikmas atau Dirjen PAUD nih. Alhamdulillah PKBM Kuranji sudah melaksanakan program keaksaraan mulai tahun 2010 itu dengan 4 kelompok ataupun 40 orang, itu dari keaksaraan dasar. Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan sukma dan kita selalu mendampingi mereka gitu. Kemudian sekarang ini tinggal 1 kelompok yang kita laksanakan dan bulan Oktober kemarin sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang sasaran yang dicapai untuk tahun berikutnya di wilayah PKBM Kuranji ini. Dari keaksaraan dasar itu sekarang saya membentuk kelompok-kelompok untuk usaha. Karena apa? Pendidikan untuk orang dewasa tidak melulu hanya menulis dan membaca. Mereka selalu akhirnya berpikiran untuk ke usaha. Jadi akhirnya di situ saya bentuk kelompok-kelompok yang keaksaraan itu untuk menjadi kelompok usaha. Ada yang bergerak di bidang pembuatan kerupuk kecimpring, ada yang membuat kerupuk pisang, keripik pisang, ada yang membuat telur asin. Jadi mereka tetap diberdayakan meskipun tidak ada lagi namanya, memang secara program pemerintah hanya 6 bulan biasanya pembelajaran KF, tapi kalau PKBM Kuranji tidak seperti itu. Dari mulai tahun 2010 sampai detik ini kelompoknya masih ada, orang-orangnya masih eksis, kecuali yang sudah meninggal itu ada. Tapi dari tahun 2010 itu sampai sekarang silaturahmi kami dengan para peserta didik keaksaraan masih terjalin dan kami meningkat ke keaksaraan usaha mandiri. Mereka diberikan usaha untuk terus menjaga mereka tetap keberaksaraannya supaya terjaga. Jadi motivasi saya kepada seluruh PKBM yang ada di Kalimantan Selatan ataupun teman-teman PKBM, kalau kita ada pertemuan di nasional, selalu saya mengatakan bahwa kesempatan pemerintah melalui Dikmas atau Dirjen PAUD ini merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali, harus kita betul-betul pergunakan dengan baik, karena dengan program-program yang diberikan Dikmas atau PAUD ini kita akan bisa membuka peluang-peluang usaha buat masyarakat yang tidak mampu, khususnya karena apa? Dikmas atau Dirjen PAUD memberikan modal kepada kita melalui program-programnya seperti PKH ataupun pemagangan seperti yang kita dapat. Nah, di situ kita harus betul-betul melaksanakan program itu sehingga kita tidak, untuk kedepannya kita tidak akan terpaku kepada bansos terus-menerus gitu. Kalau setiap satu program sudah dilaksanakan betul-betul, insya Allah untuk kedepannya kita bisa membuka usaha, peluang usaha, jadi tanpa harus selalu mengandalkan kepada bansos. Seperti inilah hasil dari kerajinan tangan air guci yang menjadi ciri khas kota Banjarbaru. Saya Dia Putri bersama PKBM Kuranji di bawah binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.